Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Firdaus dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on yang berjudul Implement Multi Area OSPF V3. Alright, kita ini bisa dilihat kita ini topologinya yang akan kita bangun. Kemudian ini addressing table-nya dan include IPv6 juga dan juga link lokalnya. Dan ada 5 objektif ya. Yang pertama ya membuat topologinya, membangun topologi dan mengkonfigurasi tentu saja. Dan kemudian yang kedua ada kita akan mengkonfigurasi secara tradisional OSPF versi 3-nya untuk IPv6 pada D1. Pada D1 ini ya. Ini menggunakan IPv6 dan D2 juga IPv6. Mengkonfigurasi OSPF versi 3 untuk family address family IPv4 dan address family IPv6. Kemudian kita memverifikasi address family-nya dan kemudian mentune SPF address family-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 router ya. Router yang ini 3 router, kita lihat topologinya dulu. Ini gini. Kemudian 2 switch. Masih switch. 360 ya. 350, sorry. Ini gini. Oke, sudah. Console cable to configure the Cisco OS device via the console port Ethernet. Oke, kita pertama sambungkan dulu kabel-kabelnya pakai copper straight. Ini gigabit 11 ke 1. Kemudian ini 00 ke 00. Ini 01 ke 00. Ini 01 ke 11 juga. Nah, yang ini nggak nyambung. Oke, udah. Nah, yang pertama, Yang pertama, kita akan namain dulu, tentu saja. Nah, ini R1, ini R2, R3. Dan ini D1, D1, ini D2. Oke, udah. Kita konfigurasi dulu router satunya ya. Kita akan memberi hostname, kemudian no API domain lookup. Nah, live console-nya juga kita sinkronkan dan kita memberikan IP dari router 1 ke router 2 dan juga IPv6-nya dan juga ini link lokalnya kemudian dihidupkan. Dan untuk gigabit Ethernet yang ke bawah ke switch ini juga hanya menggunakan IPv6 saja. Oke, kita coba. Nah, CLI. Oke, sudah untuk ininya. Lanjut ke router 2. Interface. Kita kasih IP juga. Nah, ini ada interface loopback juga ya. Interface loopback kita kasih IPv4 dan juga IPv6. Serta link lokalnya juga. Oke, lanjut ke router 3. Ya udah ya. Ketiga dia nggak pakai loopback. Kemudian kita ke switch 1.
Yang bawah ini terisi power supply dulu, kita cepetin. Dan konflik. Set, kita no switch port dulu ya. No switch port, kemudian kita kasih IPv6-nya. Ya, kita lakukan hal yang sama ke switch 2 di 2. After running configuration to start config PR. Oke. Kita lanjut yang kedua, part kedua. Konfigurasi traditional SPF pada D1. Nah, kita di sini melihat dulu ya IPv6-nya, interface IPv6-nya pada D1. Aduh. Nah, ini kita yang up, yang kita up tadi kan 11. Nah, ini up 11 sama 23. 23 juga. Hah? 23 up. Kok down? Hmm. Ini IPv6 kan. 1 up. Up ini down mesin. Bener kan? 23. Oh, wait. Aduh, salah. Terus dulu ininya topologinya. 23 tuh ke kiri. Oh, belum kali ya. Kalian set GUA link levels tactically configured on each router interface. Nah, ini D1 IPv6 unicast router. Kemudian kita N ke IPv6 F. Oh, nggak ada. Use IPv6 command. Oh, ini dia berapa sih? D1. Iya bener kan? Coba lagi ini. Router statik 2 slash 1/0 plus SPF 123 SPF 123 area 1 exit 1/0/23 IPv6 SPF 23 areas.
show IPv6 OSPF. Sip, sudah. Kita juga show IPv6 lokal none. OSPF 123 area 1. Udah ke filter ID kah? Kita lanjut dulu. Lanjut ke R1. Kita ini dulu ya, konversi udah. IPv6 unique case routing router OSPF v3. Oh, wait. Ini tadi saya salah deh. Bener kok. V6 router OSPF v6. Berarti yang ini tadi salah, guys. Ini harusnya kita masuk ke sini dulu. Nah, apa ini? Nah, berarti yang tadi ini nggak ada itu karena salah command. IPv6 unique case routing IPv6 nggak ada, I don't know. Ini kita lanjut ke R1 tadi. Nah, ini 123 router OSPF proceed ID. Nah, ini kenapa nggak ada nih? V3 address redistribute passive address family nggak ada sebenarnya address family. Mungkin beda versi routernya. Jadi unique case. Suppress not routing update on an interface. Summary address configure IP address. Oke.
IPv6 unique routing. Ini nggak ada loh. Ini kan masuk ke router. Address family. Family. Biasanya area autocast. Apa langsung ke neighbor? Unique. Sebentar guys. Oke, jadi di sini ada sedikit problem ya, karena di Cisco itu tidak ada konfigurasi untuk address family, jadi kita menggunakan CML saja. Ini kita akan mengkonfigurasi ulang ya. Kita enable dulu, kita akan kemudian kita ini kan kita masuk ke interface. Terus dulu ETH 0/0. Kita masukkan IP address ini. Interface ETH 0/1 IPv6 nya udah. Oke, router 2 and ini interface ETH ke bawah dulu ya, ke bawah itu 0/0 ya kan, 0/0 0/0. Kemudian interface giga ETH 0/1-nya terus ini interface loopback-nya. Oke, lanjut ke router yang ketiga. Langsung ke D1. Kenapa pula ini? Dan on. Satu itu kan ke atas ya, berarti interface ETH 0/1. Kemudian yang ke samping interface 01 dong berarti ya, kan interface-nya dia. Oke. ETH 0/1 karena switch port juga. Nice. Kemudian kita masuk yang kedua. Hostname ETH 0/0
IP-nya ini. Dan yang ke samping ETH 0/1. Nah, switch ini. Sip, sudah terkonfigurasi. Kita akan lihat dulu di sini. Show IPv6. Sabar. Ini. Request BR. Udah nih up. Sudah up. Langsung ini ya, kita routing, unicast routing. Masuk dulu dong ke sini, Pak. Show IP 6 Nah, ini baru ada nih. Tadi kan nggak ada. Yap, langsung aja kita gas config ini. Ada juga. Daftar ID, kita kasih daftar ID-nya. Dan kita keluar. Interface ETH 1 itu ke atas, berarti 0/0. IPv6 OSPF 23 area 1. Exit, kita masuk ke interface yang samping. 0/1, kita lakukan hal yang sama juga. OSPF 1 area 1. Kita do show IPv6 OSPF. Wow, ya apa ini? Nah, intinya udah bisa nih. Nanti udah ada. Yang part ketiga, kita mau konfigurasi OSPF untuk IPv6 dan IPv4. Kita masuk ke router 1, kemudian kita unicast dulu ininya. Nah, oke, kemudian router nggak bisa, memang nggak bisa. Router OSPF v3. Nah, tadi kan nggak bisa nih, address family. Kita cek. Ini bisanya apa? Bisa 2 ya untuk address family-nya. Oke, kita buat untuk IPv4 ini case. Ini udah ada address family-nya. Nah, kemudian kita kasih router ID-nya, guys. Itu 1.1.1. Exit address family IPv6 unique. Exit lagi, kita masuk ke interface 000 tuh berarti ke bawah, ya kan? 000 itu ke atas nih, ke atas mana tadi? Nah, ini interface ETH 0/0. Itu benar kan? OSPF v3.1.2.3 IPv4 area 0. Ini IPv6 area 0. Exit, kita masuk ke bawah. ETH 0/1. Lakukan hal yang sama. 1, 2, 3. IPv4 area 1. Kemudian OS
OSPF V3 atau 23 IP V6 area 1. Alright, sip, sudah terkonfigurasi pada router 1. Kemudian kita lanjut ke router 2. Yang pertama kita lakukan ini. Ya udah. Kemudian ini. Oke, kita buat address family-nya. IPv4 unique case. Kita kasih router ID-nya. 2.2.2.1. Exit address family IPv6 unique case. Router ID juga 2.2.2.1. exit lagi interface ke kiri dulu, interface ETH 0/0 OSPF 123 IPv6 sampai 4 dulu ya, IPv6 dulu, area 0. Kemudian OSPF 123 IPv6 area 0. Masuk interface yang ke atas, ke bawah lagi, ke kanan. 0/1 masuk lagi OSPF 123 IPv4 area 0. OSPF lagi 123 IPv6 area 0. Sip, lanjut ke router 3. Alah, ini gini. Unique routing dulu. Router SPF V3 123. Kasih router ID lagi 3.3.3.1. Address family IPv4 nya unique case. Cek dulu address family IPv6. Exit juga, exit lagi, interface ETH 0/0 OSPF juga IP. Lakukan hal yang sama kayak tadi ya. SPF 6 exit INT ETH SPF I3 udah terus 3. Area 2 dong. Sip. Configure SPF V3 on AF with AF. Nah, sekarang ke D2. Apakah D1 juga? Enggak, D1 guys. Nah, saya. Ini router 2, router 3. Ini router 1. Ya, router 1, 2, 3. Nah, ini D2 nih. D1 enggak. Oke. Like. SPF V3 123. Address family IPv4.
Ini D1, kocak. Waduh, sabar. Kita wipe aja gak? Jangan deh. Kalau apa itu kayaknya nggak nabrak. Hmm? Not enable. Oh, di enable dulu. Hmm. Nah, IPv4. Exit. Bener. Ke atas dulu, ETH. Hah? ETH-nya 2 kali. Hmm. Nah, area 2. Verify OSPF. Ya, show IP OSPF neighbor. 3.3.1 ke atas nih. Nah, ini udah ya. 2 juga udah. Show IPv3 neighbor di astaga. Ini ngeceknya di mana? Di 1 kan? Ini di 2, Kak. Oke. Reset 123. Internet 00 ke atas. Ini belum dikasih ini kah? Twitter ID. Oh iya ini. Ya, ini belum kasih Twitter ID guys. Kita harus kasih Twitter ID dulu ya. Router. SPF. D3. Address family. IPv4 dulu. Guys. Router.
Nah, udah, kita cek lagi. Nah, ini udah nih ya. Oke, lanjut. Mana tadi? Ini udah. Ini juga udah. Examine. So, IP6 router SPF. Root. Nice, sudah ya. Show root. Show root to SPF V3. Ini juga udah. Ini udah. Sip. Database. Cek dulu. Nah, sip. Ini udah. Tune sekarang kita ngetune ya. D1 IPv6 router SPF dulu. Kita masuk ke konfig. Tep. Passive interface. Passive password. Passive. Bisa. Oh ya. IPv6 router SPF 123. What the hell? Huh? To configure this valid. Okay. To configure personal interface, use the passive interface command in router mode. Oh ini, ya. Yeah. Lah, IPv6 router SPF 3. Wait, how? Oke, kita lanjut ke D2 dulu coba ya. Terus SPF. Ini bisa nih. D2 ke kanan berarti. TH 0/1. Berarti yang ini juga dong harusnya. Router OSPF D3 123. Nah, pasif ETH 0/1. Nah, D2. Nah, itu lanjut D2 lagi. Asal you can use passive interface command within ETH 0/1 address family IPv4 ini case passive interface ETH 0/1 exit address family IPv6 ini case passive interface ETH 0/1 exit. Nice. Kita langsung lanjut ke router 1. Router OSPF 3 address family IPv6
unique area 1 range. Oke, ini kita kasih range-nya X, ini ke router 3 sekarang. Exit. PS di 3 atau 23. Address family IPv6 address family IPv6 unicast area 2 range. Copy ini. Boom. Kita lihat show IP route. Nah, ini habis ya. Dah. Oh, ini IPv6. Nah, ini udah nih. Oke, so SPF V3 brief. Oke, ini juga udah ya. V3. This connection can be changed. Oke, kita masuk lagi, konflik lagi. Interface ETH 0/1 0 ke kanan berarti 1. Ya, ETH-nya mana kakak? Oke. SPF network point to point. Interface ETH 0/0. Oh, SPF network point to point. R1 juga dilakukan hal yang sama. Ke atas. Kok interface ID? Exit. Interface ETH 0/0. SPF network point to point. Sip. R2, R3. Exit interface ETH 0/0. SPF network point. Nice, kita cek. Wow. Nah, sudah ya, udah P2P, point to point. Advertising the default route. Ya, ini udah ya. Nah, ini IPv6 ini gampang sih. Hmm. Di 1. Boom, tag 1 2 3. Nah, sip. Udah ya. Oke, mungkin pada lab kali ini seperti itu. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.